Presiden Joko Widodo hari ini merealisasikan perombakan kabinet kerja alias juga reshuffle kabinet jilid kedua. Seperti apa wajah baru kabinet pemerintahan Presiden Jokowi? Benarkah reshuffle kali ini sebagai kado istimewa pasca Golkar dan PAN merapat ke kubu istana? Langsung dari Studio 2 CNN Jakarta, Anda bersama saya, Farah Farid. CNN Indonesia News Report. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet jilid 2. Pengumuman dilakukan di Istana Negara pukul 11 siang tadi. Presiden memaparkan perombakan kabinet dilakukan dengan pertimbangan bahwa tantangan global harus direspon dengan cepat. Untuk itu kabinet dirombak untuk bisa bekerja lebih cepat dan efektif, solid dan saling mendukung. Sejumlah nama baru masuk dalam susunan kabinet Jokowi. Salah satunya ini sebenarnya juga adalah wajah lama yang kembali lagi ke Indonesia, Sri Mulyani, yang kini menjadi Menteri Keuangan. Saudara Muhadjir, saya menyadari bahwa tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek, dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan berikut adalah susunan kabinet kerja Presiden Joko Widodo yang baru. Kita lihat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang sebelumnya adalah Luhut Binsar Panjaitan, kini tampaknya kita lihat dijabat oleh Wiranto. Dan selanjutnya kita lihat ada Menteri Koordinator Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Rizal Ramli, kini digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yang kita lihat bersama ini adalah beberapa wajah lama yang kemudian direposisi atau juga ada wajah baru. Dan kita lihat juga ada kita lihat adalah Menteri Ignatius Jonan, atau sebelum ke sana saya ke Menteri Koordinator Kemaritiman. Oke, ini dia kabinet baru Presiden Joko Widodo. Kita lihat ini adalah Wiranto yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan Wiranto sendiri merupakan salah satu founder untuk Partai Hanura. Selanjutnya kita ke jabatan ataupun juga posisi menteri yang lain. Kita lihat setelah Wiranto adalah Menteri Koordinator Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Rizal Ramli, kini digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yes, ini adalah Luhut Binsar Panjaitan yang jabatan lamanya menjadi Menko Polhukam, kini dipercaya menjadi Menko Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Dan selanjutnya adalah Sri Mulyani, jabatan baru menjadi Menteri Keuangan. Dan Sri Mulyani sendiri akhirnya meninggalkan jabatannya sebagai salah satu direktur di World Bank ataupun Bank Dunia dan memilih kembali ke tanah air dan mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan. Dari Sri Mulyani kita ke, ya ini adalah Muhadjir Effendi, jabatannya saat ini menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ini menggantikan posisi Anies Baswedan. Selanjutnya dari Menteri Pendidikan kita ke, ini adalah salah satu juga yang menggantikan Thomas Lembong, yaitu Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan posisinya saat ini. Selanjutnya kita lihat ini adalah Budi Karya Sumadi yang jabatan lamanya atau sebelumnya memimpin salah satu BUMN, yaitu Dirut Angkasa Pura II, dan hari ini menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan. Lalu kita lihat ini adalah Archandra Tahar yang saat ini menjadi Menteri SDM dan menggantikan posisi Sudirman Said yang kemarin malam tampaknya Twitternya paling banyak di-retweet setelah pamit tampaknya melalui Twitter ataupun kicauan. Selanjutnya kita ke posisi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Asman Abnur. Ini menggantikan posisi Yudi Krisnandi.
Lalu Bambang Brojonegoro tampaknya ini direposisi, jabatan lamanya adalah Menteri Keuangan dan mengemban tugas sebelumnya karena Ditjen Pajak ada di bawah beliau, yaitu tax amnesty, program prioritas Presiden saat ini hingga Maret tahun depan, dan kemudian jabatan baru saat ini menjadi Menteri PPN, Kepala Bappenas. Lalu ada Thomas Lembong, sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan dan saat ini menjadi Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani. Lalu kita ke Eko Putro Sanjoyo yang menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi, dan ini tampaknya menggantikan rekan sejawatnya juga di Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Marwan Jafar. Dan kini kita langsung saja akan bergabung ke Istana Negara. Kita bergabung dengan koresponden senior CNN Indonesia. Kita lihat, kita bergabung dengan Vito Dinova Gintings. Langsung saja, halo Vito, selamat siang. Anda tentu merasakan aura reshuffle saat ini langsung di sana. Vito, analisa Anda dengan posisi-posisi baru di pemerintahan ataupun juga Kabinet Kerja Jokowi ini. Ya, catatan yang menarik yang Anda katakan tadi soal tantangan global yang harus dihadapi Indonesia. Sesungguhnya kalau saya bisa menganalisis dari semua reshuffle yang dilangsungkan, ada dua posisi penting atau pos penting yang sesungguhnya mengakomodasi tantangan global. Dan menurut saya hingga sejauh ini, inilah dua pos yang paling signifikan dalam pergantian atau perubahan struktur dalam kabinet. Yang pertama adalah Archandra Tahir. Kita tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi Archandra Tahir adalah orang yang paling kompeten di bidangnya. Ia cukup lama berkiprah di bidang SDM, khususnya petrologi, minyak dan gas bumi. Tapi di Amerika, setelah lulus dari Texas, University A&M Texas, kemudian dia melaksanakan atau berkarya di sana menjadi profesional, dan banyak sekali kiprah yang dilakukan. Tapi di Amerika bahkan sempat mengeluarkan sebuah paten untuk bidang itu. Jadi ini cukup signifikan, dan tentu saja ini akan menarik perhatian internasional, seorang profesional tingkat dunia membawahi pos ESDM. Dan yang kedua tentu saja Sri Mulyani, kita tahu bersama kiprahnya seperti apa, dan ini untuk memberikan confidence level yang tinggi kepada Indonesia di mata dunia bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh orang yang profesional, tidak hanya di level nasional tapi juga di internasional. Selebihnya bisa dikatakan ini merupakan proses penggantian atau reshuffle yang membuat senang semua orang. Kira-kira seperti itu, Hera. Pernyataan Anda sangat bersayap, membuat senang semua orang. Apakah ini juga artinya Anda mencermati pendekatan baru versi Golkar dan juga PAN ke kubu istana, Vito, dan mendapat posisi ya, Vito, di wajah baru Kabinet Kerja Jokowi kali ini? Iya. Kita tahu bersama bahwa PAN dan Golkar sesungguhnya mengajukan lebih dari satu nama, tapi yang mereka dapat satu nama. Dan kemudian ini merupakan bargain yang fair, bisa dikatakan begitu. Kalau misalnya kemudian pemerintah membutuhkan dukungan PAN dan Golkar, dan mereka harus mendapatkan kompensasi di kabinet, karena itu nama Erlangga Hartarto dan Asman Abnur menjadi logis untuk masuk ke dalam. Tapi selebihnya PKB tidak dikurangi, diganti. Begitu juga dengan Nasdem. Tidak dikurangi, tapi diganti posnya. Satu orang masuk, satu orang keluar, satu orang masuk. Bagaimana dengan Hanura? Hanura kehilangan 2 pos menteri, tapi mendapatkan 1 menteri koordinator. Jadi menurut saya everybody's happy. Oke, everybody's happy, tapi kita juga perlu mencatat itu ada beberapa nama seperti Wiranto misalnya, yang namanya dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM yang belum juga selesai, atau juga Sri Mulyani terkait dengan bailout Bank Senturi. Menurut Anda, apakah catatan-catatan yang masih menjadi tanda tanya ini akan menjadi gangguan untuk berlarinya Kabinet Kerja setelah direshuffle jilid kedua kali ini oleh Jokowi? Ya, yang jelas Wiranto hingga saat ini tidak pernah menghadapi tuntutan hukum. Jadi agak aneh jika seandainya kalau kita tidak mau katakan ini bergerak ke arah politisasi posisi dia sebagai Menko, karena sampai sejauh ini tidak ada gugatan hukum yang melibatkan namanya dan berhenti begitu saja. Jadi ini semacam luka masa lalu yang diceritakan bahwa Wiranto terlibat dan harus bertanggung jawab 98 dan lain sebagainya. Yang harus dicatat, Wiranto adalah menteri profesional. Bukan dari kalangan profesional, tapi menteri profesional, karena pernah menjabat Menko 3 kali dalam 3 rejim yang berbeda. Di masa pemerintahan Soeharto, di masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid dan sekarang menjadi Menko di posisi pemerintahan Joko Widodo. Begitu juga Sri Mulyani. Apa yang menjadi masalah soal Bank Senturi? Karena sampai sejauh ini tidak pernah tersentuh nama Sri Mulyani secara langsung dan menghadapi gugatan hukum. Jadi menurut saya sampai kemudian itu dibuktikan ada gugatan hukum yang terjadi, maka dua nama ini seharusnya aman. Tergantung kemudian persepsi politis Anda terhadap dua orang ini tentu saja yang akan mempengaruhi cara pandang Anda, Hera. Baik, Alvito, dan pasar is happy karena ternyata disambut dengan cukup positif pasca reshuffle kabinet kali ini. Alvito Dinova Gintings, koresponden senior CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda. Bagi informasi selanjutnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung